Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semua. Kembali lagi di Asyiknya Belajar dari Rumah bersama Bu Silvi. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga siap mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Hari ini kita masuk ke materi tematik tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sesuai dengan buku tema 2, buku paket tema 2, ya. Anak-anak simak dulu. Coba perhatikan, itu ada gambar Dayu yang sedang mengamati ikan-ikan di dalam akuarium. Nah, di situ juga ada sebuah bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, coba sekarang Bu Silvi tanya, apakah anak-anak tahu bagaimana cara mencari informasi penting dalam suatu bacaan? Ya. Nah, jadi informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi pertama kita harus baca bacaannya dulu. Setelah itu kita cari informasi penting dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk mendapatkan informasi penting tersebut, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Nah, di bawah sini juga sudah ada peta pikiran atau mind map dari bacaan Dayu dan Ikan Hias. Ya, jadi pertama kita harus baca bacaannya dulu. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, setelah kita baca bacaan Dayu dan Ikan Hias, kita dapat mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Dengan apa, anak-anak? Ya, tadi Bu Silvi sudah menjelaskan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Juga dapat dicari dengan cara membuat peta pikiran atau mind map seperti ini ya. Ya, ini ada mind map dari bacaan Dayu dan Ikan Hias. Mari kita cari informasi penting bersama-sama dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam mind map atau peta pikiran. Pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Nah, ini di sini tadi bacaannya sudah ada ya anak-anak. Jenis ikannya adalah ikan mas koki. Jadi jawabannya adalah apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Jawabannya adalah ikan mas koki. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, tadi jawabannya adalah Dayu. Dayu memelihara banyak ikan hias ya. Jadi pertanyaan siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Nah, jawabannya dalam bacaan tersebut adalah di akuarium ya. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, jawabannya adalah setiap hari. Dalam bacaan sudah ada, setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan?
Nah, kita cari dalam bacaan, akuarium itu dibersihkan setiap seminggu sekali. Nah, selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, yang diperhatikan Dayu adalah saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam peta pikiran. Jadi, kalau kita mau mencari informasi penting, kita harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa dan bagaimana yang ada dalam suatu bacaan. Kita juga dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan peta pikiran atau mind map. Itulah materi bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nah, selanjutnya masuk ke materi IPA, yaitu pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia ya anak-anak, hewan itu juga bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tapi setiap hewan itu cara bernapasnya itu berbeda-beda ya anak-anak, atau maksudnya adalah alat pernapasan setiap hewan itu berbeda-beda tergantung pada jenis dan tempat hidupnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang alat atau sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Ya, jadi kulitnya cacing itu selalu basah dan berlendir kan? Nah, itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab ya untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit cacing. Ya, jadi cacing itu alat pernapasannya menggunakan atau melalui permukaan kulit. Yang selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Serangga juga bernapas ya anak-anak seperti hewan yang lain. Nah, kalau serangga ini alat pernapasannya menggunakan trakea ya. Apa itu trakea? Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea itu disebut trakeola. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara yang memasuki trakea itu melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh si serangga itu ya, yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen itu langsung dari pembuluh udara kecil itu yang disebut spirakel itu tadi. Nah, kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Seperti itu. Nah, itu ada gambar serangganya ya anak-anak, itu spirakel, gambarnya sudah ada ya di situ yang diberi tanda panah itu. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, ikan juga bernafas anak-anak. Nah, pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Nah, ikan itu bernapas dengan organ khusus yang mirip saringan. Nah, itu yang disebut insang ya. Jadi, ikan bernapas melalui insang. Nah, insang itu bentuknya mirip kayak saringan gitu anak-anak. Jadi insang itu berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum.
Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itulah yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Nah, insang ini juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, cara ikan bernafas itu dengan cara mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air ya anak-anak. Caranya ikan bernafas itu yang pertama, tutup insang itu menutup dulu. Nah, setelah menutup insangnya, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Ya, saat itulah air terisap masuk. Yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insangnya itu terbuka. Akibatnya, air bisa keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen di dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kalian juga bisa lihat gambar ini ya. Itu ada gambar saat ikan bernafas. Nah, perhatikan gambar di sisi kiri dan di sisi kanan. Pada gambar di kiri itu ditunjukkan saat pernapasan dimulai, lihat ya, itu mulutnya terbuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Jadi pertama rongga mulutnya terbuka dulu, kemudian airnya itu dihisap masuk ke dalam mulut ikan. Nah, gambar yang anak panah biru itu menunjukkan aliran air yang masuk ya anak-anak ke dalam rongga mulut. Nah, selanjutnya kalian coba lihat gambar yang sebelah kanan. Nah, itu menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insangnya membuka. Nah, gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Nah, anak panah biru itu menunjukkan aliran air yang keluar ya anak-anak. Nah, itulah proses pernapasan pada ikan ya, menggunakan insang. Yang selanjutnya adalah pada amfibi. Ya, kata itu termasuk hewan amfibi. Kenapa? Karena kata itu hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Nah, saat masih kecebong atau masih berudu, saat masih kecil ya, yang gambar hijau itu kan katak masih kecil. Nah, dia itu bernapas dengan insang ya, jadi seperti ikan ya, bernapas dengan insang. Tetapi saat sudah besar itu bernapasnya dengan paru-paru. Nah, insang pada kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Nah, itu adalah katak dewasa ya. Yang gambar kuning itu katak dewasa. Kalau yang hijau itu masih kecebong atau berudu. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Tadi kan insangnya masih terletak di luar. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong itu atau berudu itu bernapas menggunakan insang yang ada di dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Jadi setelah katak itu dewasa, alat bernapasnya sudah tidak menggunakan insang lagi anak-anak, tapi menggunakan paru-paru dan permukaan kulit ya. Nah, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara itu oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, selain menggunakan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, kalau reptil ini bernapasnya menggunakan paru-paru anak-anak ya. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru.
Namun kalau paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons ya. Spons itu seperti kayak busa gitu anak-anak. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya itu dapat ditutup selama menyelam. Kenapa? Karena dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi, kenapa kok buaya itu ya kalau pada waktu menyelam kok lubang hidungnya dapat ditutup? Nah, jawabannya adalah karena agar air tidak akan masuk ke dalam paru-paru si buaya tersebut. Ya, anak-anak. Sudah jelas ya. Yang selanjutnya adalah pernapasan pada burung atau aves. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen itu masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh seperti sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru, sebagian lagi masuk ke kantong udara. Jadi, burung itu juga mempunyai kantong udara, Nana. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang, ya. Jadi, burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya saat dia tidak terbang. Nah, sebaliknya, pas waktu dia itu terbang, burung itu tidak menghirup udara ya, Nana. Jadi, pada waktu burung itu belum terbang, dia menghirup udara yang banyak. Ketika dia sudah terbang, dia tidak menghirup udara lagi. Nah, udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara pada burung itu ada fungsinya anak-anak, yaitu berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Nah, makanya pada waktu burung itu terbang, dia tidak menghirup udara karena udaranya sudah disimpan dalam kantong udara tadi ya, yang dihirup sebelum dia terbang. Nah, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya itu. Nah, untuk yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Jadi saat burung terbang, tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tersebut. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Yang selanjutnya adalah pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jadi, hewan yang menyusui anaknya itu disebut mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya adalah kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Itu yang darat. Kalau yang air misalnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, itu ada gambar mamalia darat ya anak-anak. Jenisnya ada kambing, domba, ada rusa, ada sapi, ada jerapah, gajah, dan lain sebagainya. Nah, kalau alat pernapasan pada mamalia darat itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, perhatikan organ pernapasan pada kuda berikut ini ya anak-anak. Nah, itu alat pernapasannya mulai dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan di paru-paru. Nah, selanjutnya di mamalia air itu hidungnya dilengkapi dengan katup anak-anak. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katupnya akan tertutup. Nah, sebaliknya saat mamalia itu muncul ke permukaan, nah katupnya itu terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katupnya kan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, itulah penjelasan materi kita kali ini, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga anak-anak paham ya dengan apa yang dijelaskan Ibu tadi ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.